Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reihani Nur Jahra dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang berpengaruh bagi Indonesia. Selain itu, hampir tidak ada perkembangan tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Nah, dampak di sini bukan berarti hal-hal yang negatif, tetapi juga ada yang dampak positifnya. Oke, langsung aja kita bandingkan apa dampak positif dan negatifnya pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. 1. Melarang menggunakan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa nasional. Yang ketiga, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Yang keempat, Jepang mendukung semangat anti-Belanda sehingga mau tidak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Yang kelima, anggotai kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Yang keenam, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membantu pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi didirikannya Kumyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, diperkenalkannya suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam beroperasi pengerjaannya efisien, yang bertujuan untuk review meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya dalam bidang sosial. Yang pertama, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Yang kedua, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami pembaruan didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Yang keempat, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau rukun tetangga. Selanjutnya dalam bidang budaya. Yang pertama, Jepang mendirikan Kaimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi tembaga mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah bahasa terjemahan bahasa asing. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Yang kedua, mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP atau SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA. Selanjutnya dalam bidang birokrasi dan militer. Yang pertama, Jepang memberikan pelatihan militer semi-militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikutsertakan pemuda keorganisasian Keibodan, Heiho, Suishintai, dan sebagainya. Yang kedua, peninggalan peralatan militer dan infrastruktur pemilik perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Yang kedua, ada dampak negatif pendudukan Jepang. Yang pertama, dalam bidang politik. 1. Dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang. Yang kedua, Jepang secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Yang keempat, hubungan terputusnya antar daerah akibat dari awasembada. Yang
Kelima, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi SDA dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Yang keenam, penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. Yang ketujuh, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Selanjutnya dalam bidang sosial. Yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang kedua, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Yang keempat, terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Selanjutnya dalam bidang birokrasi dan militer. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang dari Jepang. Yang kedua, penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang ketiga, Romusa, mobilisasi rakyat Indonesia untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang keempat, krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknya uang mendudukkan penduduk secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kelima, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang keenam, pelanggaran terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang ketujuh, banyak guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu sehingga menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.